Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah ya, terima kasih kepada akhwati fillah yang pada pagi hari ini bisa meluangkan waktunya untuk kembali belajar bersama dalam ilmu nahwu ini ya. Baik, kita murojaah sebentar dari awal pelajaran ya hingga yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Baik, di sini ada rangkuman nahwu dasar. Waktu itu pembahasan pertama yaitu kalam ya. Kalam, ya, kalam itu omongan ya berupa lafal, ya. Yang di sini kalam yaitu lafal yang tersusun, ya. Dinamakan kalam itu apabila kata-kata itu tersusun dan tersusunnya pun juga harus memiliki makna atau faidah, ya, dan tentunya menggunakan bahasa Arab. Itu dinamakan kalam. Ya kan, tersusun tidak memiliki makna, maka tidak memiliki faidah, tidak ada artinya, tapi tersusun itu ya itu juga tidak dinamakan kalam ya terus memiliki makna tetapi nggak tersusun itu juga tidak dibilang dengan makna juga ucapan ya tetapi tidak menggunakan kaidah Arab ya itu juga tidak disebut kalam dalam ilmu nahwu. Jadi di sini kalam adalah lafal yang tersusun yang memiliki faedah atau makna dengan menggunakan bahasa Arab. Jelas ya, tujuan rangkuman ini mudah-mudahan bisa memudahkan kita dalam mempelajari ilmu nahwu ini. Baik, kemudian kalam dibagi tiga yang sudah kita ketahui bersama yaitu isim, fi'il, dan huruf. Isim, ya, isim. Ketika kita bilang isim itu apa sih sebenarnya? Isim langsung berarti merujuk pada manusia. Ya, manusia itu isim. Hewan juga isim. Tumbuh-tumbuhan, benda mati, ya. Nama tempat juga dibilang isim. Waktu, ya, waktu juga dibilang isim. Sifat, ya, sifatnya manusia apa? Itu juga dibilang dengan isim atau makna lainnya ya selain yang kita sebutkan yang jelas tidak terikat dengan waktu tidak terikat dengan waktu ketika kita bilang fina ya kan udah jelas nggak terikat dengan waktu oh berarti ini fina itu isim ya kan Mekah Mekah nggak terikat dengan waktu itu zaman maksudnya ya tidak terikat dengan zaman. Oke, baik kemarin atau hari ini atau yang akan datang ya. Sesuatu kata yang tidak terikat dengan waktu atau zaman itu dinamakan isim dan isim itu merujuk pada bisa manusia, bisa hewan, bisa tumbuh-tumbuhan, benda mati, nama tempat, nama daerah, ya apa saja. Baik, yang kedua dari pembagian kalam yaitu fi'il, ya fi'il, ya, yaitu kalau tadi tidak terikat dengan waktu, kalau isim, kalau fi'il itu terikat dengan waktu, terikat dengan zaman, terikat dengan suatu pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa atau waktu tertentu, baik yang udah lalu atau yang sekarang telah terjadi, yang sekarang terjadi atau yang akan datang. Itu dinamakan fi'il. Baik, kemudian pembagian yang ketiga yaitu huruf ya. Huruf itu berarti selain isim dan fi'il. Selain isim dan fi'il tentunya huruf ini memiliki arti. Luas ini dulu, luas ini adanya. Ya, huruf ini yang memiliki arti. Banyak huruf tetapi agak ada artinya. Nah, di sini yang dimaksud di sini biar dijadikan kalam itu adalah huruf yang memiliki arti. Baik. Kemudian, insya Allah dari sini bisa difahami ya. Mbak Esti paham ya? Jelas ya insya Allah ya. Baik. Sekarang karena kita tadi membahas tentang kalam dibagi tiga, yang pertama isim, kita masuk ke tanda-tanda isim. Alamatul isim. Alamatul isim yang pertama ya kan tertulis khafat atau jar. Sama saja. Ya, khafat atau jar itu adalah perubahan atau kata yang diharokati kasroh ya kata yang diharokati kasroh atau yang menggantikannya. Oke, contohnya di sini salamun hiya hatta matla'il fajr ya. Kalau kita belum belajar apa-apa pengen tahu tandanya isim yang mana yang isim sih, nah
Yang pertama ya sebentar, yang kita masuk ke dua dulu, tanwin ya. Jelas kalau tanwin ya itu merupakan tandanya isim. Tanwin baik dia dhammah tanwin, fathah tanwin, kasroh tanwin, dia selalu ya, dia pasti isim. Nah, kalau di contoh yang pertama, salamun. Nah, salamun, akhir kata dari salamun itu apa? Berharokat apa? Tanwin. Nah, salamun ini sudah pasti isim. Ya hatta matla'i. Nah, matla'i di sini lihat. Ini berharokat apa matla'i? Kasroh. Kasroh. Iya. Tanpa kita tahu i'rabnya, ya yang jelas dia berharokat kasroh, ya, dia sudah pasti isim. Oh, matla'i itu isim. Al-fajr, al-fajri. Nah, ini juga al-fajri, ro-nya berharokat kasroh. Ini sudah pasti isim. Oke, jadi tanda isim yang pertama adalah khofat atau jar, yaitu yang berharokat kasroh atau yang menggantikannya. Baik, yang kedua tanwin tadi sudah jelas ya, baik dia dhammah tanwin, kasroh tanwin, atau fathah tanwin. Pokoknya yang bertanwin itu sudah pasti isim. Contohnya fiha ainun, ainun. Nah, ini ada dhammah tanwinnya, ini sudah pasti isim. Jariyah, nih jariyatun, tun, ada dhammah tanwin. Itu sudah pasti juga isim. Insya Allah sangat jelas. Kemudian yang ketiga masuknya alif dan lam, ya kemasukan alif dan lam. Kita lihat ya alhamdu, alhamdu, ya hamdu di sini ada alif lamnya, ya kemasukan alif lam maksudnya di awal kata, ya di awal kata bukan di akhir, di awal kata. Apabila isim kemasukan alif dan lam itu sudah pasti isim. Alhamdu, ya al-fajr, ya itu juga itu isim jelas dan banyak sekali contohnya. Al-alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-alamin ini ada alif lamnya, ini sudah pasti isim. Masuknya huruf jar, kemasukan huruf jar juga di sebelum kata tersebut, ya di awal kata, ya. Dan huruf jar banyak sekali, ya banyak sekali huruf-hurufnya, ya. Kita insya Allah dengan berprosesnya waktu insya Allah kita akan tahu apa saja huruf jar. Dan di sini disebutkan ya di antaranya ada min artinya dari. Contohnya minal masjidi al haram. Apabila kemasukan huruf jar maka dia menjadi harokatnya kasroh. Dari al masjidu kemasukan minal masjidi, ya lihat nih, mina al masjidi, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, huruf jarnya yaitu min. Kemudian ila, ya yang contoh yang pertama tadi ilal masjidi. Nah, ila ini huruf jar, min juga huruf jar. Lihat, perhatikan al masjid berharokat kasroh. Ini juga merupakan isim. Al masjid di sini merupakan isim karena dia selain ada alif lamnya, ya dia juga kemasukan jar, kemasukan huruf jar. Yang ila thumma atimmus siyama ilal lail. Nah, di sini mana yang isim? Nah, yang isim yang pertama as-siyam karena ada alif lamnya. Tapi di sini saya yang kasih merah karena sebelumnya ada huruf jarnya. Ila al-laili. Lihat, ya. Jadi di sini isim bisa saja berharokat dhammah, bisa saja berharokat fathah, bisa saja berharokat kasroh, tergantung kedudukannya sebagai apa. Apabila sebelumnya ada huruf jarnya, maka dia berharokat kasroh. Ilal laili. Kemudian an, ya termasuk huruf jar an. Yas'alunaka anis sa'ah, as-sa'ati. Ya, ada annya di sini. Ya, ini termasuk isim as-sa'ah. Ala wastawat 'alal judi. Ya, judi di sini isim, ya karena sebelumnya ada ala. Kemudian fi, ya artinya di. Fi buyutin adinallahu, fi buyutin adina. Nah, buyutin, tin ini sebelumnya ada fi-nya di sini, maka buyutin di sini termasuk apa namanya isim. Baik, kemudian rubba rojulin. Lihat, rubba rojulin faqirin khairun min ghina. Ya, ada rojul di sini, ya sebelumnya ada rubba termasuk huruf jar, maka rojulin di sini adalah isim. Al-ba, ada huruf ba, kemasukan huruf ba seperti contoh Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Nah, ba ini ba kemudian ismi, ya bismi. Nah, ismi di sini maka berharokat kasroh karena sebelumnya ada huruf jarnya yaitu ba. Al-kaf kamathalis syaitani.
ka mathali. Mathali di sini isim karena sebelumnya ada kafnya. Kamathali syaitani idh qala lil insani kfur. Oke, kemudian huruf selanjutnya dari huruf jar yaitu al-lam. Ya, al-lam. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-solati. Lis-solati ada lam, kemudian as-solati. Ti berharokat kasrah. Baik, insya Allah bisa difahami. Kemudian juga ada huruf qasam. Huruf qasam itu juga termasuk huruf jar. Tapi kita bilangnya huruf qasam. Maksudnya apabila ada huruf qasam, maka isim sesudahnya itu berharokat kasroh juga. Ya, huruf qasam itu hanya ada 3. Qasam itu sumpah. Hurufnya ada 3 yaitu al-waw, al-ba, sama at-ta. Waw, ba, sama ta. Wallahi, ya, wallah bersumpah. Wallah dan demi Allah. Wallahi Rabbina, wallahi, hi, pakai kasroh. Billahi, hi, demi Allah juga. Ulil haqq, ya, katakanlah yang benar, demi Allah. Qalu tallahi, tallahi, ya, billah, tallah, wallah, ya. Apabila ada huruf qasamnya, maka di sini, ya, Allahnya, lafal jalalahnya ini berharokat kasroh. Insya Allah bisa difahami, ya. Jadi ini tanda-tanda isim. Ada khafat, ada tanwin, masuknya alif dan lam, masuknya huruf jar. Kemudian kita masuk ke tanda-tanda fi'il. Tanda-tanda fi'il ini juga sangat mudah sekali. Yang pertama adalah qad, ya. Qad. Kalau ada qad, maka sesudahnya dipastikan dia fi'il. Mustahil dia isim. Ya, contohnya qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Nah, ini qad. Setelah qomat, qomat di sini nggak mungkin, isim nggak mungkin. Oke, berarti ini adalah fi'il. Nah, berbeda dengan as-sholat. As-sholat karena dia ada alif dan lamnya, maka dia isim. Insya Allah bisa difahami. Kemudian tanda fi'il yang kedua yaitu kemasukan huruf asin, huruf sin. Oke, kalau qad tadi juga di awal fi'il, asin juga di awal fi'il. Sayaqulu, sayaqulu. Oke, kalau ada sin maka sesudahnya, kata sesudahnya sudah dipastikan, pasti dipastikan adalah fi'il, bukan isim. Ya, yaqulu, sayaqulu, sayaqulu sufaha'u minan nas. As-sufaha, dia sudah pasti isim karena ada alif lamnya. Oke, berbeda dengan yaqulu karena sebelumnya ada sanya. Baik, tanda ketiga yaitu saufa. Asin dengan saufa sama saja, ya kan, artinya akan. Asin akan, saufa juga akan. Saufa nuslihim naro. Lihat. Saufa nuslihim. Nuslihim ini, nusli ini dipastikan fi'il. Karena sebelumnya ada saufa. Oke. Naron. Naron. Karena ini tanwin. Naron. Nah, ini sudah pasti apa? Isim. Naron. Baik, untuk tanda yang keempat yaitu ta'nis sakinah. Ta'nis sakinah, ya. Contohnya adalah laha ma kasabat. Kasabat yang berakhiran tak, ya, tak sukun, sama seperti qomats yang ini yang nomor pertama tadi, qomats nggak ada kotnya pun. Kalau qomats as-sholat sama aja. Qomats itu sudah pasti fi'il karena dia berakhiran ta'nis sakinah. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, ya. Kasabat di sini ada ta'nis sakinah, maka dia termasuk fi'il. Insya Allah bisa difahami. Sekarang kita memasuki i'rab. Apa itu i'rab? Yaitu perubahan akhir kata karena masuknya amil yang berbeda-beda, baik perubahannya secara lafal atau secara takdir. Ya, kita ilmu nahwu ini yang paling inti adalah tentang i'rab. I'rab adalah berubahnya akhir kata. Ya, karena ada amil yang berbeda-beda menyebabkan dia juga berbeda harokatnya. Oke, nah perubahan atau perbedaan ini ya bisa secara lafal atau secara takdir. Lafal itu didengarkannya, didengar, dilihat itu sama, tulisannya itu jelas. Ya, contohnya secara lafal, ja'a Zaidun. Kata Zaidun, lihat harokatnya ada dhammah tanwinnya kan? Bacanya juga Zaidun. Ya, tulisannya juga dhammah tanwin, Zaidun. Oke, ini secara lafal yang tampak ya dan diucapkan ja'a Zaidun. Berbeda dengan takdir, ya.
perubahan secara takdir. Ya, ini ya, contohnya seperti qolal qadi, qolal fata, qala gulami. Lihat, kalau kita perhatikan al-qadi, al-fata, gulami, ini semuanya marfu. Ini semuanya marfu. Marfu kalau kita kita pelajari ya kan, marfu itu berharokat dhammah. Marfu ya kan berharokat dhammah. Tetapi ini nggak ditulis qolal qadiyu, ya nggak ditulis, tapi qadi. Bacanya juga qolal, nggak qolal qadiyu, tetapi qolal qadi, ya. Karena sebabnya adalah thiqol. Thiqol itu berat sekali, berat diucapkan. Ya, ketika kita bilang qolal qadiyu, berat kan diucapkan, berbeda dengan kita mengucapkannya qolal qadi, ringan. Ringan didengar, ringan diucapkan, dan enak juga didengar. Ya. Kemudian alasan yang kedua yaitu ta'adzur. Ta'adzur tuh mustahil akan didomahkan. Seperti qolal fata, ya. Berkata fata, fata itu pemuda, artinya fata, ya, mustahil dia akan bilang fatayu. You ta'adzur, alasannya ta'adzur, maka you-nya domahnya hilang, ya, disukunkan. Qolal fata, meskipun seperti itu tetap dia keadaannya marfu dengan domah muqaddarah. Oke, marfu al-qadi, baik al-qadi atau al-fata, dia marfu dengan domah muqaddarah. Alasannya kalau yang qadi karena thiqol, alasannya thiqol, berat diucapkan. Adapun al-fata dia ta'adzur, mustahil untuk dibilang fatayu, ya. Adapun yang contoh yang munasabah, qala gulami, mi, ya di sini bukan ya mangkus tetapi ya mutakallim. Dalam arti kalau ya mangkus di sini dia nggak bisa dihilangkan dari dot di sini. Qadi memang satu kata. Adapun gulami, ya mutakallim di sini itu menandakan punya aku, ya-nya di sini, dan ya bisa dihilangkan. Qala gulamun kalau nggak ada ya-nya. Qala gulamun. Tetapi dia mau bilang kalau yang berkata itu adalah anak kecilku, anak laki-laki kecilku. Maka dibilang qala gulami, mi di sini. Ya, dia dibilang ya bukan thiqal, bukan ta'adur, melainkan munasabah, ya. Munasabah. Maka diarabkannya marfu dengan dhammah muqaddarah, ya, marfu dengan dhammah muqaddarah karena alasannya munasabah terhadap ya mutakallim. Contohnya banyak sekali, misalnya jaa waladi, telah datang anak laki-lakiku. Ya-nya kalau dihilangkan jaa waladun, langsung sudah bukan takdiri lagi secara lafal. Jaa waladun. Tapi yang datang itu adalah anak laki-lakiku, maka jaa waladi, ya kan? Dia di Eropinya marfu dengan domah muqaddarah. Dari sini insya Allah bisa difahami ya, akhwat ya. Mohon responnya. Insyaallah. Ahsantum. Baik. Sekarang pembagian i'rab, ya. Kalau kita sudah tahu definisi i'rab, pembagian i'rab ini yang paling penting, ya, yaitu marfu ada 4 pembagian i'rab: marfu, mansub, majrur, majzum. Ini harus hafal. Marfu atau rofa kita bilang, mansub atau nasab, majrur atau jar, majzum atau jazm, ya. Marfu, mansub, majrur, majzum. Nah, untuk isim dan fi'il. Kalau untuk isim saja, apa saja yang untuk isim? I'rab untuk isim ada 3, marfu, mansub, majrur. Oke, yang majzum tidak berlaku untuk isim. Yang majzum tidak berlaku untuk isim. Kemudian i'rab untuk fi'il, marfu, mansub, majzum. Adapun majrur tidak berlaku untuk fi'il. Ya, karena majrur itu kan harokatnya kasroh. Sementara kasroh kita lihat merupakan tanda dari isim, khofat atau jar. Nih, ya kan, majrur di sini. Adapun fi'il dia tidak pernah di-i'robi majrur. Untuk fi'il tidak pernah di-i'robi majrur. Jadi ringkasannya kalau marfu bisa kita tulis untuk isim dan fi'il. Mansub untuk isim dan fi'il. Majrur untuk isim saja, majzum untuk fi'il saja. Insya Allah difahami. Kemudian kita masuk ke alamatul i'rab yang rofa, yang marfu.
Baik, karena tadi ada 4 kan, marfu, mansub, majrur, dan majzum. Sekarang tanda i'rab yang marfu. Tanda i'rab yang marfu itu ada 4. Satu diantaranya adalah asli, tanda i'rab marfu yang asli, yaitu dhammah. Yaitu dhammah, itu tanda i'rab marfu yang asli. Adapun yang ketiga, ya, selain dhammah, yaitu waw, alif, dan nun, ini merupakan tanda i'rab yang marfu, tetapi cabangnya, ya, cabangnya atau pengganti dari dhammah. Insya Allah bisa difahami. Jadi tanda i'rab marfu itu hanya ada 4. Kalau enggak dhammah, ya waw, ya alif, ya nun. Ya, kalau kita bilang marfu, ya pasti kalau enggak dhammah, ya marfu dengan waw, ya marfu dengan alif, atau marfu dengan nun, atau kita bilang subutin nun. Kita bahas satu-satu, ya. Waktu itu kita sudah mulai membahas tentang dhammah, tanda i'rab yang marfu, yaitu yang pertama yang asli, yaitu dhammah. Dan dhammah kapan sih di i'rabi? Ya, dhammah marfu dengan dhammah ada 4 saja. Ya, kapan baik isim atau fi'il di i'rabi marfu dengan dhammah hanya ada 4 saja. Ada 4 keadaan. Yang pertama, kalau dia isim mufrad. Kalau dia isim mufrad. Isim mufrad kita tahu, ya. Ya, isim mufrad itu yang tunggal, yang sendiri, ya, tidak lebih dari satu. Kalau lebih dari satu, misalnya 2, dibilang musanna, bukan isim mufrad, melainkan isim musanna. Ya, isim musanna, maka dia apabila marfu tidak dengan dhammah. Ya, atau jamaknya jamak mudzakkar salim. Ya, jamak mudzakkar salim juga bukan marfu dengan dhammah. Lalu dengan apa ya Mbak Vina? Nanti kita juga akan bahas. Yang jelas yang i'rab dengan marfu dengan dhammah yaitu isim mufrad. Contohnya dakhala thalibun. Thalibun, dakhala masuk, telah masuk, thalibun. Tolib yaitu seorang siswa. Kita lihat tolibun akhir dari ba, bun, maka kita bilangnya tolib ini marfu, ya, fa'il marfu dengan dhammah. Muqaddar atau zahir atau lafal, secara lafal. Udah jelas tulisannya, bacanya tolibun. Nggak perlu ditambah muqaddarah. Ya, tolibun fa'il marfu dengan dhammah. Baik. Kemudian kapan lagi ya di'arabi marfu dengan dhammah? Apabila jamak taksir, ya, jamak taksir. Jamak itu lebih dari 2, ya. Jamak lebih dari 2. Sudah kita singgung kalau jumlahnya 2 bukan lagi jamak melainkan musanna. Namanya musanna. Di dalam ilmu nahwu ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Nah, yang jamak ini, ya, jamak dibagi 3. Jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Adapun yang di i'rabi marfu dengan dhammah itu apabila jamak taksir. Jamak taksir itu tidak beraturan, ya. Dengan semakin kita membaca kita akan tahu bahwasanya oh ini jamak taksir, ini jamak taksir, ya, seperti itu. Dhahaba at-tullabu. At-tullabu ini bukan jamak mudzakkar salim dan juga bukan jamak muannas salim, melainkan jamak taksir. Maka i'rabnya yaitu marfu dengan dhammah. Marfu dengan dhammah. Dhahaba at-tullabu. Ya. Beda di sini, ini tolibun pakai tanwin Mbak Vina karena nggak ada alnya. Tolibun. Sementara at-tullabu pakai al, makanya nggak boleh pakai tanwin. At-tullabu. Ya, itu kaidahnya. Kalau ada al, maka tanwinnya hilang. At-tullabu dalam keadaan dhammah saja. Kemudian di i'rabi dhammah juga apabila jamak muannas salim, ya. Jamak muannas salim. Muannas itu perempuan. Jamak lebih dari 2, muannas apabila dia perempuan, salim itu yang beraturan. Yang beraturan itu diakhiri alif dan ta. Ya, berakhiran alif dan ta. Ja'at al-muslimatu. Nah, al-muslimatu dari kata muslimah, ya, atau as-solihatu, yang senada. Al-mu'minatu, al-qanitatu, ya. Itu semuanya adalah jamak muannas salim. Maka di sini di i'rabi marfu dengan dhammah. Nggak boleh ja'at al-muslimati, nggak boleh. Atau fathah ja'at al-muslimat,
juga tidak boleh. Insya Allah bisa difahami. Dan yang keempat, kapan dieropi dengan marfu? Ya, yaitu kalau yang ketiga tadi isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dia adalah isim. Sekarang yang fi'il, fi'ilnya hanya pada fi'il mudhari. Fi'ilnya hanya pada fi'il mudhari yang tidak ada tambahan huruf pada akhir kata. Ya, yang seperti tadi kita store hafalan tadi, ada yashrobu, yaftahu, yaf'alu, ya kan? Nah, kalau kita hafalan tadi, yashrobu, yashrobani, yashrobuna, kita lihat di situ, maka yang tidak ada tambahan itu hanya ada pada 5, yaitu pada subjek huwa, pada dhamir huwa yashrobu, ya. Kemudian pada dhamir hiya tashrobu. Kemudian pada dhamir apa lagi? Anta tashrobu. Sama pada dhamir ana ashrobu. Kemudian pada dhamir nahnu nashrobu. Selain 5 dhamir itu ada ketambahannya di akhirnya. Ya, kalau huma yashrobani, ya kan? Yashrobani, maka tidak dibilang marfu dengan dhammah. Begitu pula dengan yashrobuna, tidak dibilang marfu dengan dhammah. Lalu dengan apa? Insya Allah ada pembahasannya. Kemudian juga yashrobna, ya, tidak dibilang dengan marfu dengan dhammah. Yang dibilang marfu dengan dhammah apabila tidak ada tambahan di akhir katanya. Ya, murni seperti itu. Ya, pada 5 dhamir. Huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu. Insya Allah bisa difahami umahat. Sekarang masuk ke tanda i'rab marfu yang wawu. Yang apa? Wow. Kalau yang domah tadi ada 4, adapun yang wawu hanya ada 2 saja. Yang wawu ada 2 saja. Oke? Sebelum kita masuk ke kitab, kita lihat rangkuman ini sebentar aja. Ya. Ada 2 tempat. Ingat ya, kalau domah tadi ada 4 tempat, kalau wawu ada 2 tempat. Yang pertama jamak mudzakkar salim. Nah, sekarang sudah ketemu kan? Kalau jamak kan tadi ada 3 tuh. Ada jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, sama jamak taksir. Jamak taksir sama muannas salim ya di Eropi domah. Nah, jamak mudzakarnya salim mana? Jamak mudzakkar salim ternyata di Eropi marfu bukan dengan domah, melainkan dengan apa? Wawu. Dengan wawu. Ya, contohnya lihat qad aflahal mu'minun. Mu'minun. Nah, al-mu'minun ini jamak mudzakkar salim. Ya, mudzakkar jamak itu lebih dari 2. Mudzakkar itu yang cowok, salim beraturan. Ya, yaitu apabila ada waw dan nunnya. Dari mukmin, mukminun. Muslim, muslimun. Kafir, kafirun. Munafik, munafikun. Soleh, solihun. Dengarnya beraturan nggak? Kedengarannya beraturan. Itu dinamakan jamak mudzakkar salim. Itu dinamakan jamak mudzakkar salim. Lihat ini, kalau kita perhatikan contohnya. Qad aflaha, ada huruf qad. Qad itu merupakan tanda dari isim atau fi'il ya. Qad. Mohon responnya. Fi'il. Fi'il. Berarti sesudah qad itu sudah jelas fi'il atau isim? Sesudah qad fi'il. Karena qad itu merupakan tanda fi'il, maka sesudah qad, kata sesudah qad sudah jelas fi'il. Berarti aflaha itu sudah pasti fi'il. Insya Allah bisa difahami. Kemudian aflah artinya menang. Qad itu artinya sesungguh, benar-benar ya, benar-benar menang. Siapa yang menang? Aflaha al-mu'minun. Sebelum masuk ke i'rabnya, al-mu'minun itu fi'il atau isim? Mohon responnya. Ya, nggak usah ragu lagi. Al-mu'minun karena ada al itu sudah pasti isim, sudah pasti isim. Iya, karena ada alnya. Sekarang apa namanya masuk ke i'rabnya al-mu'minun. Al-mu'minun itu kira-kira mufrad atau jamak ya? Kalau mufrad al-mu'minu. Nah, itu mufrad. Kalau jamak untuk mudzakkar salim al-mu'minuna ditambahin waw dan nun.
Dan i'rab marfu dengan waw, bukan lagi dengan dhammah. Oke, qad aflahal mu'minun atau jaa al muslimun, telah datang loh orang-orang Islam, ya. Kaum muslimin telah datang. Nah, al muslimun itu di-i'rabi marfu dengan waw. Oke, marfu dengan apa, Umahat? Wow, bukan lagi dengan Wow. Iya, insya Allah bisa difahami. Nah, kalau saya bilang jaa al-mu'minu, kira-kira al-mu'minu di-i'rabi marfu dengan apa ya? Jaa al-mu'minu. Dengan domah. Dengan doma, karena al-mu'minu mufrad, ya, isim mufrad. Oke. Ja al-mu'minuna. Al-mu'minuna di-i'rabi dengan apa? Marfu dengan waw. Iya, marfu dengan waw. Insya Allah bisa difahami ya, Ummahat ya. Baik. Kemudian kapan lagi sih yang di-i'rabi dengan waw selain jamak mudzakkar salim? Ada yang namanya asmaul khamsah. Ada yang namanya asmaul khamsah. Ini dihafal asmaul, yuk kita bilang asmaul khamsah. Iya, asmaul khamsah itu isim yang 5. Asma itu jamak dari isim. Nama-nama khamsah itu artinya jumlahnya 5. Khamsah, ya, asmaul khamsah. Itu berarti terbatas ya, ya. Apa saja sih yang 5 itu? Yaitu kata abuka. Ya, abuka artinya apa namanya? Ayahmu, ya. Akhuka. Maaf sebentar. Kita bilang abuka. Yuk, kita bilang bersama abuka. Abuka. Akhuka. Akhuka. Hamuka. Fuka. Sama zu. Sama iya. Iya. Jadi di sini ini hanya terbatas saja, ya kan? Yaitu lafal abuka, akhuka, hamuka, fuka, sama du. Abuka artinya ayahmu. Abuka artinya apa? Ayahmu. Oke? Akhuka artinya saudaramu. Hamuka artinya pamanmu. Fuka artinya mulutmu. Zu artinya yang memiliki. Artinya pemilik. Pemilik. 5 ini, ya, 5 ini kalau marfu maka marfunya dengan waw, bukan lagi dengan dhammah. Contohnya yang untuk ayahmu, abuka, ya, abuka tajirun, ya, ayahmu itu loh seorang bisnismen, ya. Boleh abuka, boleh abuki, boleh abuhum, ya. Kayaknya ini boleh apa saja, boleh kum, abukum, ya kan, boleh abuhum, abuka, abuki, ya. Tajirun, ayahmu itu loh seorang pembisnismen, ya. Abuka. Lihat abu di sini karena di sini jumlah ismiyah, ingat jumlah dibagi menjadi 2, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu ya itu kalimat yang didahului dengan fi'il, itu fi'liyah. Kalau yang ismiyah kalimat didahului dengan isim. Abuka, ya, ini dimulai dengan isim, maka di sini adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah rukun terpentingnya ada 2, mubtada dan khobar. Jumlah ismiyah ada 2 rukun terpenting yaitu mubtada dan khobar. Mubtadanya ini abuka. Mubtada selalu marfu, bisa dicatat juga. Mubtada selalu marfu, ya. Mubtada selalu marfu. Baik. Kalau marfu, ya. Nah, kalau marfu, kalau nggak domah ya waw, ya alif dan nun. Tadi kan kita bahas sekarang yang marfu kan. Nah, sekarang marfu dengan domah yang sudah kita jelaskan. Sekarang waw. Nah, di sini abuka karena termasuk asmaul khamsah,
ya, nama-nama yang 5, maka abuka di sini bilangnya marfu karena mubtada selalu marfu, maka marfunya dengan waw. Marfunya dengan apa, Ummahat, akhwat? Dengan waw. Abuka. Wow. Tajirun. Nah, tajirun di sini marfu dengan apa? Ini yang mubtada abuka. Khobarnya mana? Khobarnya tajirun. Tajirun marfu dengan apa? Ada yang mau respon? Tajirun Domah. dengan domah. Kenapa dengan domah tajirun? Karena mufrad. Isim mufrad. Ya, tajir ini isim mufrad. Kembali lagi tadi isim mufrad. Ya, isim mufrad ini ya kan kalau marfu dengan domah. Karena abuka, lafal abu di sini merupakan asmaul sittah, maka marfu'nya dengan waw. Baik. Contoh yang kedua, akhuka, artinya saudara laki-lakimu. Ya, akhuka juga termasuk asmaul khamsah. Ya, contohnya Muhammadun akhuka. Muhammad itu loh saudaramu, saudara laki-laki lakimu. Muhammad di sini mubtada marfu dengan dhammah karena dia mufrad. Akhuka, ya kalau ada mubtada ada khobar, akhwat. Kalau ada mubtada ada khobar. Akhuka di sini khobar. Ya, khobar juga selalu marfu. Bisa dicatat, khobar selalu marfu. Ya, baik baik mubtada ataupun khobar itu selalu marfu. Tetapi marfunya beda. Yang Muhammad marfunya dengan dhammah, adapun akhuka marfunya dengan waw. Insya Allah bisa difahami ya? Nah, sama-sama marfu tapi marfunya beda. Ya, yang pertama marfu dengan dhammah, yang kedua marfu dengan waw. Ada yang tanyakan? Baik. Kemudian hamuka. Hamuka artinya pamanmu, ya. Jaa hamuka, ya, telah datang pamanmu. Lihat jaa hamuka dimulai dengan fi'il. Jaa dimulai dengan fi'il madhi di sini. Maka di sini jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah yaitu dua rukun terpenting, ada fi'il, ada fa'il. Fa'il selalu marfu. Fa'il selalu marfu. Nah, marfunya dengan apa nih hamuka? Dengan wow. Oke, karena lafal hamu ini termasuk asmaul khamsah. Oke, insya Allah bisa difahami. Kemudian fuka. Fuka artinya mulutmu, ya, mulut. Fuka, mulutmu. Ya. Contohnya fuka rotbun bidzikrillah. Mulutmu itu loh selalu basah dengan berzikir kepada Allah. Ya, fuka rotbun bidzikrillah. Fuka ini dimulai dengan isim. Dimulai dengan isim berarti jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu pertama adalah mubtada, rukunnya. Mubtada selalu marfu'. Mubtada selalu marfu'. Tapi marfu'nya dengan apa? Dengan waw. Karena fuka termasuk asmaul khamsah. Insya Allah bisa difahami. Dan yang terakhir, zu. Zu artinya sohib. Sohib itu pemilik. Ya, pemilik, yang punya, pemilik. Ya, contohnya Ibrahimu dzu malin. Ibrahim itu loh pemilik harta. Itu punya banyak harta. Dzu malin. Ibrahim dzu malin. Ini kalimat dimulai dengan isim, berarti jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah rukunnya mubtada dan khabar. Rukunnya mubtada dan khabar. Mubtadanya Ibrahim, khabarnya dzu. Nah, zu malin. Zu di sini itu marfu berharokat. Maaf, zu di sini marfu dengan apa? Dengan waw. Insya Allah bisa difahami. Jadi asmaul khamsah di sini dihafal ya, akhwat ya. Abu, aku, hamu, fu, dan zu. Nah, di sini untuk tahu kapan sih asmaul khamsah di Eropi waw, ya, di Eropi marfu dengan waw karena ada asmaul khamsah sama abu juga, aku juga, tapi dia nggak di Eropi dengan waw, ya. Kita lihat di sini syarat-syarat asmaul khamsah. Ya, syarat-syarat asmaul khamsah. Yang pertama harus idhofah. Harus idhofah. Maksudnya bagaimana? Idhofah itu harus ada dua kata, Ummahat. Jadi nggak idhofah. Maksudnya gimana? Lihat di sini. Saya kasih contoh dulu di sini. Hada abun.
Hadza abun, ini loh seorang ayah. Abun, lihat abun, abuka sama aja artinya ayah. Tetapi bedanya kalau abun yang di sini itu dia nggak idhofah. Dia sendiri abun, area ayah gitu aja. Sementara abuka artinya ayahmu. Oke, abuka ini yang dinamakan idhofah, yaitu ada ayah dan mu. Nah, nggak ayah saja, ayahmu. Nah, itu namanya idhofah. Pamanmu, saudaramu, atau saudaranya, ya, pamannya, ya, dan lain sebagainya. Itu dinamakan idhofah. Kalau dia nggak idhofah, ya, cuma abun saja, atau akhun saja, atau hamun saja, ya, maka dia bukan diaropi dengan marfu dengan waw, melainkan marfu dengan dhammah. Ya, kembali lagi ke asal. Ya, isim mufrad. Ya, abun hadza, abun lahu akhun. Ya, apabila tidak diidhofahkan, maka tidak termasuk asmaul khamsah yang di-i'robi marfu dengan waw, melainkan di-i'robi marfu dengan dhammah. Karena abun di sini ya kembali lagi ke isim mufrad. Isim mufrad marfunya dengan dhammah. Ya, jadi di sini syaratnya dia harus diidhofahkan. Ada tambahannya. Idhofah itu tambahan. Ya, tambahannya ya tadi abuka, akhuka, ya, atau Abu Thalib, Abu Hurairah, ya kan ada tambahannya, Abu Bakrin, ya, maka di situ dibilang marfu dengan waw. Tapi kalau nggak ada idhofahnya, nggak ditambahin apa-apa, ya sudah, abun, akhun, hamun, famun, ya, itu maka marfunya dengan dhammah biasa. Baik, syarat kedua, tidak boleh diidhofahkan dengan ya mutakallim. Kalau yang pertama dia harus diidhofahkan, ditambahin. Nah, yang kedua ditambahin, tapi tambahinnya nggak boleh dengan ya mutakallim. Ingat, ya mutakallim itu ya apa namanya menjadi ya kepemilikan, ya aku. Seperti anakku, ya yaknya itu waladi, baiti, rumahku, kolami, penku. Nah, ya yang terakhir ini dinamakan ya mutakallim. Berarti kalau untuk abun, ya mutakalim kalau ditambahin ya mutakalim berarti abi. Untuk akhun, saudara, kalau ditambahin ya mutakalim, akhi, ya, abi ayahku, akhi saudaraku. Ini diidofahkan, tapi idofahnya dengan ya mutakalim. Kalau diidofahkan dengan ya mutakalim, akhwat, maka sudah bukan lagi diaropi marfu dengan waw, melainkan marfu dengan dhammah muqaddarah. Kembali lagi ke ya, kembali lagi ke definisi apa? Definisi i'rab. Ada i'rab secara perubahan secara lafal, ada perubahan secara secara takdir. Yang secara takdir ini salah satunya adalah ada ya mutakalimnya, ya. Ada ya mutakalimnya. Berarti kalau kita bilang hada abi, ya, ini loh ayahku, hada abi, ini loh ayahku, maka abi di sini ya di marfu'nya dengan dhammah muqaddarah, bukan lagi dengan wow. Oke, bukan lagi dengan wow. Insya Allah bisa difahami ya. Kemudian harus mufrad, ya, harus mufrad. Berarti nggak boleh jamak, nggak boleh musanna. Kata Abu di sini nggak boleh jamak, nggak boleh musanna. Contohnya di sini yang dijamakkan seperti aba, aba, ya, haula'i aba'uhum. Ini loh, mereka-mereka ini adalah bapak-bapak mereka. Aba itu jamak dari abun. Oke, kalau sudah dijamakkan aba, maka bukan lagi dhammah dengan marfu dengan dhammah, marfu dengan waw bukan lagi, melainkan marfu dengan dhammah. Kembali ke ini tadi, ya, di tempat di marfu dengan dhammah apabila jamak taksir. Ya, jamak taksir maka dia marfu dengan dhammah. Aba di sini jamaknya nggak beraturan akhwat, maka dia di sini ya di Eropi wow apa marfu dengan dhammah bukan lagi marfu dengan wow, ya.
Lalu apabila ditasniahkan, ya, ditasniahkan, maka dieropi marfu dengan alif, ya, seperti abawaka, abawa, wa di sini bukan lagi jamak, bukan lagi mufrad, melainkan musanna. Musanna ini nanti kita akan ada pembahasannya, kita belum sampai pada sini, oke ya? Insya Allah bisa difahami untuk asmaul khamsah. Masih syaratnya sedikit lagi harus mukabbar. Mukabbar di sini tidak dalam tasghir. Tasghir juga kita skip dulu. Insya Allah kita akan sampai kepada pembahasan tasghir. Ya, untuk singkatnya untuk mempermudah, tasghir itu kayak dikecilkan namanya. Mungkin karena kita saking sayangnya sama orang anak ini, maka kita punya nama sendiri. Misalnya Zainab. Kita bilang Zayyunab, maaf, seperti Fatimah misalnya, maka kita bilang Fatum, Maryam, Maryum, Fina, Fayyun. Nah, kayak gitu itu namanya nama tasghir. Kita bilangnya tasghir. Bisa jadi alasannya karena kita terlalu sayang. Oke? Abi Ubay jadinya. Abi Ubay itu tasghir. Nah, kalau ditasghirkan, maka tidak lagi dieropi marfu dengan waw. Contohnya di sini hada Ubayyu Zaidin. Ini loh bapaknya Zaid. Ya. Ubayyu Zaidin. Ini loh bapaknya Zaid. Nah, Ubayyu itu tasghir dari dari Abu. Oke? Orang-orang Arab tuh suka mentasghir nama. Orang-orang Arab suka banget mentasghir nama. Bisa jadi karena sayang, ya. Bisa jadi karena melecehkan, ya. Tergantung niatnya. Oke ya? Alasan tasghir. Nah, di sini harus mukabbar, maksudnya tidak dalam bentuk tasghir. Ya, kalau hada Ubayyu, ya udah, sudah lagi bukan asmaul khamsah yang di Eropa marfu dengan waw, melainkan marfu dengan dhammah. Biasa saja. Hada Ubayyu. Kalau mau asmaul khamsah, hada Abu Zaidin. Ini loh Bapak Zaid, bapaknya Zaid. Hada Abu Zaidin. Tapi kalau ditasghirkan hadza Ubayyu, ya. Ubayyu tasghir dari abi. Dari Abu, maaf, dari Abu, ya. Ini bukan lagi asmaul khamsah. Kemudian masih terakhir khusus kata dzu. Kata dzu di sini harus bermakna sahib, yang arti memiliki atau mempunyai, ya, seperti contohnya tadi, dzu malin. Ibrahim dzu malin, ya, Ibrahim itu loh sahib atau pemilik harta, ya, yang memiliki harta, ya. Nah, contoh yang enggak artinya pemilik seperti apa nih? Contohnya ja'ani dzu qoma. Ja'ani dzu qoma, telah datang kepadaku, ya kan, dzu qoma. Sama-sama dzu, tetapi dzunya ini bukan dzu pemilik artinya, melainkan sifat dzu qoma, yang orang yang sedang berdiri, ya. Ja'ani, orang yang sedang berdiri, ya. Telah datang kepadaku itu loh orang yang sedang berdiri. Dzu koma. Dzu di sini bukan artinya pemilik, karena koma di sini fi'il, ya, koma yang sedang berdiri, ya. Dzu koma, ya. Nanti insya Allah kita akan paham. Baik, kita akan paham apabila di murojaah lagi, ya. Baik, Mahat. Mungkin sampai sini dulu rangkumannya. Mudah-mudahan bisa difahami, akhwati fillah. Allah Ta'ala alam bisawab. Sampai di sini dulu kelas kita. Kita insya Allah teruskan yang tuhfah saniyah pada 2 pekan lagi. Allah Ta'ala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan kasiran. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi